Selamat siang semuanya. Thank you guys for coming. People from this far away, UK, Singapore. So I really thank you guys for coming to this ceremony. Terima kasih udah datang ke acara pernikahan saya dan Fierani Halita. Pasangan saya sudah bersama saya selama 3 tahun. Kita ketemu juga bukan dari kenalan siapa-siapa, tapi kita ketemu dari aplikasi ya. Kita ketemu dating apps. Saya mau mencoba mencari seorang pasangan lah untuk masa depan saya dan untuk keluarga dan kedepannya. Dan ketemu Vira. Yang pertama kali dilihat itu bahasa Inggrisnya sincerity ya. Dari senyumannya pun, dari cara ngomongnya tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Jadi conversationnya, percakapan itu sangat-sangat pure, lebih terbuka gitu kita. Kita kan karena hobinya tuh sama ya, kita sama-sama suka anime, games gitu kan. Karena hobinya sama kan ngomongnya nyambung. Karena ngomongnya nyambung terus mulai dari yang hobi, terus ya kita menjalar ke personal gitu kan. Begitu udah kenal Kevin lebih, yang tadinya cuman aku pikir ayo udahlah buat temen, tapi ternyata orangnya baik, orangnya penuh kasih lah gitu. Orangnya tanggung jawab sih Romo. Tanggung jawab. Iya. Kevin, kamu tanggung jawab. Kevin, apa yang kalian berdua pahami tentang pernikahan? Kalau dari aku, pernikahan itu jalani hidup bersama dalam kasih ataupun dalam sedih ya. Bersama-sama semua tantangan yang akan kita hadapi, itu kita harus hadapi bersama dan saling membantu satu sama lain. Fierani, papi dan mami sudah menikah. Dan sudah lama mereka menikah. Dan mereka sampai hari ini mampu menjawab panggilan Tuhan menjalani perkawinan sekian lama. Apa yang membuat mereka tetap bersatu? Saling toleransi satu sama lain, bisa mengerti satu sama lain. Jadi kan kita manusia kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Saling melengkapi kekurangan dan kelebihan satu sama lain, bisa mengisi gitu. Kevin, terakhir, sampai kapan kamu mau dengan Fierani? Sampai akhir waktu nanti. Sampai akhir waktu nanti. Enggak. Ya. Hari ini kalian berdua akan menjadi suami istri. Kita sebut sebagai sebuah keluarga. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Jadi yang kalian bangun adalah rumah tangga. Perkawinan itu panggilan Tuhan. Bahwa kalian berdua bertemu, saling mengenal, saling memahami dan sebagainya, iya. Bahwa kalian berdua setelah bertanya pada orang tua, bawa dalam doa, lalu mengambil keputusan penting dalam hidup untuk menikah, iya. Tetapi ini karya Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
Maka sebelum kalian berdua memasuki perjalanan rumah tangga, Anda datang ke gereja, mohon berkat Tuhan yang telah memilih dan memanggil kalian. Yang kedua, rumah tangga. Rumah tangga yang kamu bangun adalah sebuah rumah yang hidup, yaitu rumah tangga, keluarga. Ini bangunan hidup. Dan bangunan hidup ini harus bertahan. Dasar dari hidup rumah tangga yang harus kamu ingat berdua adalah mengasihi, kasih. Tidak ada yang lain, lewat tanggung jawab. Bagaimana kamu sebagai suami bertanggung jawab terhadap Ferani? Dia itu milik Tuhan, yang berharga, mutiara milik Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kamu. Maka kalau kamu menerima anugerah itu, jagalah mutiara itu. Ferani, Kevin anugerah Tuhan lewat kedua orang tuanya yang membesarkan, yang didik dan mengantar ke masa depan. Dan Tuhan menyerahkan pada kamu, Ferani, ini milikku yang berharga, akan menjadi teman seperjalanan hidupmu. Jadi karya Tuhan besar di dalam perjalanan nanti. Ada saat-saat bahagia, bersyukur. Tetapi manakala ada kesulitan, jangan marah. Tenang, lihat persoalan dengan jernih, dan cari jalan keluar bersama. Itulah cara Tuhan berkarya dalam hidup kamu, berdamai dengan situasi yang tidak enak. Pasti Tuhan akan tunjukkan asal kita tidak meninggalkan Tuhan. Joy, nikmati perjalanan rumah tangga. Dasar hidup rumah tangga adalah kasih. Dan kalau kamu mau belajar kasih, belajar dari yang ada di belakang saya, Tuhan Yesus yang tersalib. Bukan karena dia salah, dia disalib karena dia mencintai kita manusia yang lemah supaya kita selamat. Vin cintai Ferani supaya dia menikmati bahagia dan keselamatan. Ferani cintai Kevin supaya dia bahagia dan menikmati keselamatan. Ya, Tuhan memberkati. Saya, Kevin Jonathan, memilih engkau, Ferani Halita, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia, mengabdikan diriku padamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Ferani Halita, memilih engkau, Kevin Jonathan, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia, mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya.
thank you everyone who can come here. I really appreciate your effort to come, especially the one who comes from Singapore, the UK peoples, and also most of my friends from the shops. Once again, thank you so much. Please enjoy the night. Terima kasih ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang udah datang jauh-jauh, terutama dari Bali, jauh-jauh, ada yang dari Jogja juga, macam-macam. Thank you ya udah nyempetin waktu datangnya ya teman-teman, saudara-saudara semuanya. So, when we were 16, me and Kevin, we kind of joked that, we were never asked each other to give speeches at each other's weddings because we knew that if we did, the marriage might not last very long with the groom in jail. So, you could imagine my surprise when Kevin messaged me on WhatsApp and placed his dignity in my hands for 5 minutes. After he reminded me of the concept of mutually assured destruction come my own wedding, I promised to behave. So, when you've known someone as long as 14 years, you quickly realize that you're not friends with one person. You're friends with several, right? And they all come out over time and they're all rolled up in one slowly aging body. And the first Kevin I attacked was a much tiny, skinnier 14-year-old Kevin, fresh from Indonesia. He was assigned to sit next to me in class and ignoring the English lessons that were going on, I sort of jabbed him in the ribs and I said, "Hey, you want to play hangman?" Okay. He said yes, and though I'm sure he'll have told you if you asked how we met, he probably didn't think he had a choice given how I'm the exact same size I was then as I am now. With this Kevin, I played yo-yo after school. I tried to do shuffling and jump style, and between the two of us, we ate what was probably enough cows in the form of beefy double quarter pounders from McDonald's to mend the hole in the ozone layer. He taught me how to play trading card games. I taught him how to play Warhammer 40k. He showed me Hon, I showed him League of Legends. He brought me to Catholic Mass, and I brought him to a Protestant church. He showed me Indomie, and I admitted defeat. Okay. Then there was the hardworking Kevin, the helpful Kevin, the educational Kevin. With this Kevin, I studied at Starbucks overnight and at NYP canteens. This Kevin, I almost gave a stroke for asking him to troubleshoot my 6 nested if-else statement codes, while he tried to return the favor by asking for the name of an EDM instrumental after giving me the lyrics. With this Kevin, I learned how to curse like a native in Indonesian and Japanese, while he learned how to express his displeasure in 3 different languages, besides his now vastly expanded English vocabulary. But this sort of rainbow and sunshine Kevin really only shows one side of the coins. There was also the sad Kevin, the angry Kevin, and the hurt Kevin. And with this Kevin, I smoked, I drank, I in general did things that won't be mentioned in polite company. Right? He showed me his broken heart. I showed him my shattered family. He showed me his brotherly quarrels. I showed him the bruises I had from fistfights with mine. He called me at 3 a.m. asking to talk, and I called him at 1 a.m. 4 months later to do the same. So some of us carry scars in our hearts from the actions of people around them, and I'm proud to say I carry his in mine, and I'm sure he would say the same. But why am I sharing all this? The reason is Fee. In some ways, you're going to be the inheritor of these memories that Kevin and I made together. You might never have known Yo-Yo Kevin, or Shuffling Kevin, or Horn Kevin, but after today, you will definitely know many more Kevins than I ever will. Honeymoon Kevin, husband Kevin, and God willing, maybe one day Daddy Kevin and then Granddaddy Kevin. The Kevins you know and will come to know in the future as you both grow together will be born from the other Kevins that he and I and that everyone here has made with him. Today, you officially become the single most influential person in his life. You inherit the legacies and memories of every single person, here or not, who has played a substantial role in his life. Behind each Kevin you interact with are the life experiences of a dozen people who have shaped him and have had their lives changed in one way or another by the man you are very fortunate to call your husband, hopefully for the rest of your life. The lion's share of caring for these numerous Kevins and for shaping the new ones that will emerge in response to the challenges of life are now yours to bear. Knowing this, I ask you to be patient with him, to love him as I have, and although it might be an impossible task, to make a good man out of him.
And if you could spare us the time every now and then to reminisce with old Kevin's come and gone, like 200 Nugget Kevin, I ask your graciousness. We promise to keep the damage to a minimum. In some GG well played first wife, I concede my place. May the sweetness of your victory last until, as you said earlier today, the end of time. Wow. Congratulations. Seperti yang kita tahu, hari ini merupakan hari yang paling bahagia buat kalian berdua. Ya, tapi ini juga hari bahagia juga buat aku sendiri. Dimana melihat sendiri, sahabat gue sendiri, Firani, yang menemukan orang yang tepat buat lo. Firani ini temen kuliah yang gue temuin di tahun 2012. Pertama kali ketemu dengannya rasanya tuh sebenarnya udah kenal lama. Padahal baru pertama kali ketemu. Sebenarnya tuh kayak kita tuh udah deket banget sampai Vi ini udah gue anggap sebagai adik gue sendiri. Biarpun ya lu lebih tinggi dari gue ya. Vi, ya kamu tahu kan, kita udah banyak banget melewati suka duka bersama. Bahkan saat kuliah, kita lebih menghabiskan waktu lebih banyak dibanding gue sama pacar gue sendiri. Lebih sering dating, lebih sering ngapel. Udah sering curhat, pokoknya udah kayaknya 60% hidup gue tuh sama lu dibanding pacar gue sendiri. Gue juga inget dulu waktu kuliah, lu juga sering galau. Ya gimana gue yang udah punya pacar, mengingat lu belum. Kayak, aduh gimana ya Lan, gue kok belum punya pacar gini. Ya gue juga waktu itu belum bisa berbuat apa-apa, gue cuma bisa berdoa. Dan juga waktu itu lu, kriteria pacar lu harus Megane. Terus ketemu Kevin yang Megane. Sebuah jawaban doa ya untuk Vi. Sejak lu jadi bridesmaid, gue selalu berdoa supaya Vira bisa mendapatkan orang yang benar-benar mencintainya. Dan sekarang ya gue melihat lu di sini bersama orang itu, yaitu Kevin, yang membuat hati gue terasa penuh. Tapi hal yang buat gue terharu itu adalah kenyataan bahwa dulu kita bertemu bersama. Lalu I have built my own family, and now it's your turn now. Sekarang kamu menemukan seseorang untuk berkeluarga dan tumbuh bersama seumur hidup lu. Vi, lu layak kok mendapatkan kebahagiaan ini. Dan gue yakin Kevin adalah orang yang selalu buat lu merasa dicintai dan dihargain. Aku berdoa supaya Vi dan Kevin selalu saling menguatkan di setiap langkah ke depan, berbagi tawa, tangis, kebahagiaan, dan bertualangan bersama. Untuk Kevin, tolong jaga adikku ya, yang sedikit manja ini. Gue tahu banget, biarpun Vi ini lebih tua dari lo, tapi lo jauh lebih dewasa dari dia. Ya pokoknya selalu cintai dia, selalu bimbing dia. Pokoknya kalau pesan gue, kalau Vira ngambek, kasih aja es krim atau dessert, ya lulu lagi kok. Ya pokoknya gue sayang banget ke kalian berdua. Selamat memulai kehidupan yang baru. Jangan lupa selalu andalkan Tuhan dalam hidup kalian. Tuhan selalu berkati dan bimbing perjalanan hidup kalian berdua. God bless you.
Tuhan.